Oke, selamat datang di kelas pemasaran. Dengan saya, Muhammad Alvin, dari Institut Bisnis Muhammadiyah, Bekasi. Kali ini saya akan bahas tentang pemasaran holistik. Hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai holistic marketing itu ada 4 hal. Yang pertama, ada pemasaran internal, kedua, pemasaran terpadu, ketiga, pemasaran relasi, dan yang terakhir, pemasaran bertanggung jawab sosial. Tujuan pembahasan ini, yang pertama kita akan membahas definisi pemasaran holistik, definisi dari 4 hal pasar holistik, dan contoh. Kita masuk ke pembahasan awal, yaitu definisi pemasaran holistik. Menurut Philip Kotler, konsep pemasaran holistik adalah konsep yang menyatukan pengembangan, desain, dan implementasi program, proses, dan aktivitas pemasaran dalam satu kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Di dalam dasar-dasar pemasaran, tentunya kalian sudah mempelajari ada beberapa konsep pemasaran. Di antaranya, yang pertama ada konsep produksi, kedua konsep produk, ketiga konsep penjualan, keempat konsep pemasaran, dan yang terakhir yaitu pemasaran holistik sendiri. Pemasaran holistik sendiri merupakan konsep yang terbaru sampai dengan saat ini. Oke, kita lanjut bahas dari 4 hal yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam pemasaran holistik. Yang pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah di pemasaran internal. Pemasaran internal adalah kegiatan pemasaran yang memfokuskan karyawan sebagai pelanggan internal, yang menjadikan kegiatan pemasaran internal dan kepuasan pelanggan internal sebagai kunci untuk kepuasan pelanggan eksternal. Untuk menerapkan holistic marketing ini tidak hanya fokus kepada konsumen eksternal, tetapi juga perlu memasarkan kepada internal perusahaan. Tujuannya adalah membuat karyawan paham akan visi, misi, budaya, dan produk atau jasa dari perusahaan itu sendiri. Dan manfaatnya meningkatkan keterlibatan dari karyawan sendiri, meningkatkan jangkauan merek, dan karyawan dapat memberikan value sesuai dengan pemahaman, jasa, atau produk yang digunakan. Seperti contoh di PT AHM, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing yang memproduksi motor atau mobil dari merek Honda, yang mana dari setiap karyawannya itu diwajibkan memakai motor atau mobil yang dibuat oleh Honda itu sendiri. Dan yang kedua ada pemasaran terpadu. Pemasaran terpadu atau pemasaran terintegrasi adalah pemasaran proses perencanaan marketing yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensi untuk mengevaluasi peranan strategi dari berbagai elemen pemasaran. Nah, yang dimaksud pemasaran integrasi ini adalah suatu cara menggabungkan semua upaya perusahaan untuk memuaskan semua pemangku kepentingan di dalam bisnis. Tidak hanya konsumen intra perusahaan tidak hanya baik di mata konsumen saja, tetapi juga di mata semua pemangku kepentingan bisnis, dan tidak hanya baik di satu saluran pemasaran atau suatu media promosi saja. Tapi pesan tentang produk atau jasa harus dapat diterima sama baiknya bagi semua berkepentingan di dalam bisnis dan melalui semua media yang digunakan. Contohnya, dalam organisasi terdapat di bagian public relation, advertising, direct selling, sales promotion, dan interactive marketing. Yang ketiga ada pemasaran relasi. Pemasaran relasi adalah strategi yang dirancang untuk menarik dan mempertahankan pelanggan loyal. Hal ini berarti mengurangi fokus pada penjualan tunggal dan memprioritaskan pada gambaran besar untuk mendorong loyalitas merek dan bisnis yang berulang. Tidak hanya memikirkan konsumen saja, tetapi juga perlu memikirkan semua bagian yang terlibat di dalam bisnis, yaitu ada karyawan dan juga mitra pemasok seperti transporter, distributor, agen, investor, dan pemegang saham juga harus kita perhatikan agar bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang dan dapat memberikan manfaat lagi bagi semua pemangku kepentingan yang terkait di dalam bisnis. Seperti contoh perusahaan asal logistik.
Asa logistik adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, yang tentunya mempunyai banyak customer. Salah satu pemasaran relasi holistik yang diterapkan di perusahaan ini adalah dengan mengirimkan bingkisan parsel Natal atau event-event lainnya kepada customernya langsung di setiap event tahun baruan atau event-event besar lainnya. Dan yang terakhir, ada pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Pemasaran yang bertanggung jawab sosial yaitu kewajiban perusahaan untuk memberikan manfaat dan mengurangi efek negatif kepada masyarakat. Contohnya seperti perusahaan yang menerapkan green marketing, seperti Alfamart. Alfamart tidak memberikan kantong plastik dan menggantinya dengan paper bag, dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Oke, sekian pembahasan mengenai pemasaran holistik. Jika ingin mengetahui lebih detailnya, kalian bisa membaca pada buku ini yang bisa kalian dapatkan di aplikasi Lontera. Terima kasih dari saya Alvin dari Institut Bisnis Muhammadiyah. Ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.